Bagaimana Apindo melihat dukungan pemerintah sendiri terhadap banyaknya sentimen-sentimen yang ada saat ini? Baik, jadi saya melalui kesempatan ini harus berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan policy atau kebijakan yang disebut dengan PPNDTP. Kalau saya tidak salah, ini PPNDTP yang ketiga, yang pertama, kedua, ketiga. Jadi ini adalah satu kebijakan yang dahsyat, ya, Anneke. Kenapa dahsyat? Karena yang diberi kemudahan sebenarnya bukan pengembang, tapi pembeli. Tiba-tiba ada diskon senilai PPN kan, ya 10–11%. Tiba-tiba, yang biasanya developer jarang memberikan diskon segitu banyak. Tapi syaratnya, developer harus menyelesaikan rumah itu dan diserah terimakan dan lunas. Nah, aturan itu berdampak sangat bagus. Nomor satu, si pembeli, si konsumen itu akan mendapatkan kemudahan membeli rumah dengan diskon senilai PPN, ya, dan rumahnya selesai, langsung dipakai. Banyak sekarang konsumen kecenderungannya konsumen end user itu dia segera mau menempatin, ya. Dulu sekian tahun yang lalu waktu booming properti 2012 itu banyak rumah yang sifatnya inden, beli on paper. Nanti sekian tahun selesai baru ditempatin. Sekarang enggak. Sekarang ada kebiasaan konsumen yang selalu pengen ditempatin. Itu satu. Kemudian yang kedua, pengembang harus menyelesaikan tepat waktu. Ya, tentunya dengan kualitas yang tetap dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pengembang akan segera membangun bangunan baru. Ataupun kalau stoknya habis, dia harus membangun untuk stok. Ya kan? Nah, berarti ada bergulirnya pekerjaan konstruksi. Anneke tahu, ketika industri properti bergulir dengan konstruksinya, itu ada 185 industri ikutan yang ikut bergerak. Ini penelitian dari Universitas Indonesia, ada 185 bisnis ikutan. Nah, ketika bisnis ikutan, pabrik kaca, pabrik keramik, pabrik genteng, dan sebagainya, sampai ibu-ibu yang jualan makanan di proyek, itu pun juga akan bergulir bisnisnya. Itu yang menjadikan ekonomi itu akan bergerak. Jadi sambil memberikan, kebijakan itu bagus karena sambil memberikan kemudahan pada pembeli, tapi industri properti bergerak dan 185 industri ikutan itu akan bergerak. Itu sangat dahsyat. Nah, makanya melalui kesempatan ini Apindo juga sangat mengharapkan kebijakan itu tetap tahun depan tetap dipertahankan bagi industri properti. Yang diberi kesempatan bukan industri properti, tapi pembelinya. Tapi kita hanya melakukan hal yang sifatnya bergulir agar industri yang lain juga bergerak. Begitu. Baik, dan berikutnya di bulan Februari lalu ramai juga ada pemberitaan mengatakan 4.000 developer nakal, angkanya mencapai 99,99%. Tanggapan dari Apindo seperti apa? Ini menarik. Tadi berulang kali saya katakan bahwa sebetulnya pengembang yang punya tanggung jawab untuk menyajikan sebuah rumah berkualitas, serah terima tepat waktu, dengan janji-janji yang ditepatin, gitu kan. Kan banyak janji-janji yang tidak ditepatin, itu komitmennya kurang. Tapi saya rasa so far sejauh ini 90% lebih pengembang, saya yakin, yang masih sekarang ada di Indonesia punya komitmen yang luar biasa. Kalaupun ada pengembang yang namanya pengembang nakal, Anneke kalau dalam satu keluarga punya anak 5 atau 4, salah satu juga ada yang nakal kan. Nah, memang ini oknum pengembang yang sebetulnya memang nakal, dan ini harus segera ditindak. Karena dengan pemerintah menindak tegas pengembang yang nakal itu, pengembang yang setengah nakal menjadi baik, pengembang yang nggak nakal juga akan tetap menjaga komitmennya untuk menjadi pengembang yang baik. Dan melalui kesempatan ini, semoga para pengembang juga bisa mendengar statement saya. Saya mengharapkan marilah kita sebagai pengembang punya tanggung jawab. Karena ini tanggung jawab profesional supaya bisnis kita juga sustain. Kemudian masyarakat yang membeli rumah kita juga puas, dan itu menjadi berkah untuk semuanya gitu.